Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman Pusat Studi Islam Perempuan dan Pembangunan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Senang sekali hari ini kami hadir di Fakultas Syariah UIN Salatiga atau Universitas Islam Negeri Salatiga, Jawa Tengah. Dan hari ini kami datang atau ketok pintu ke rumahnya Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN Salatiga, Profesor Dr. Ilya Muhsin, MSI. Assalamualaikum Pak Dekan. Waalaikumsalam Bu Yuli. Sehat nggih Pak Dekan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sahabat PSIPP, hari ini kita akan membincangkan 3 hal. Yang pertama tentang Tridharma. Kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah kita menyebutnya Catur Dharma, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, pengajaran dan pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat dan penelitian. Tapi kalau di perguruan tinggi umum lainnya selain perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah disebutnya Tridharma minus Al-Islam dan Muhammadiyahan. Nah, kita akan ngobrol isu itu dengan Pak Dekan, kemudian isu yang lain tentang pengelolaan kampus, dan yang terakhir tentu saja tentang penerbitan jurnal maupun pengabdian masyarakat. Pak Dekan, saya ingin mulai dari sejarah Fakultas Syariah. Ini berdirinya bagaimana sampai hari ini, itu kalau Pak Rektor bilang termasuk fakultas yang keren di UIN Salatiga. Monggo, Pak Dekan. Terima kasih Bu Yuli. Selamat datang di Fakultas Syariah UIN Salatiga. Terima kasih atas silaturahminya. Semoga silaturahmi ini membawa berkah bagi kita semua. Amin. Menjawab tentang pertanyaan Bu Yuli terkait sejarah Fakultas Syariah, ini tidak bisa lepas dari sejarah UIN Salatiga sendiri. Jadi Fakultas Syariah ini sebelumnya ini menjadi jurusan. Jadi sebelum menjadi UIN ini kita IAIN. Kemudian sebelum IAIN ini adalah STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Sebelumnya ini adalah kita dari cabangnya IAIN Wali Songo Semarang saat itu. Jadi dulu hanya satu fakultas di sini, Fakultas Tarbiyah IAIN Semarang di Salatiga. Nah, kemudian tahun 97 itu kita mandiri menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dan kita hanya memiliki 2 jurusan saat itu, yaitu jurusan Syariah dan jurusan Tarbiyah. Nah, kemudian dari jurusan Syariah saat itu hanya ada 2, yaitu Ahwalus Sasiyah dan kemudian D3 Perbankan Islam. Nah, kemudian kita menyusun program studi baru, yaitu ada sejarah sejarah peradaban Islam, kemudian ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian hukum ekonomi syariah, itu di Fakultas Syariah. Tapi begitu ini beralih menjadi IAIN di tahun 2014, ini IAT, kemudian sejarah peradaban Islam ini menjadi fakultas baru, yaitu Mu'adah ditambahi prodi-prodi yang lain. Nah, kemudian kita menambahkan program studi hukum tata negara, sehingga kita ada 3 yang D3 perbankan ke fakultas baru, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, sehingga kita sampai saat ini memiliki 3 program studi, yaitu yang paling awal program studi Ahwalus Sasiyah, yang sekarang ini nomenklaturnya sudah berubah menjadi program studi hukum keluarga Islam. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum ekonomi syariah, dan yang terakhir hukum tata negara. Nah, itu mungkin Bu Yuli terkait dengan sejarah Fakultas Syariah. Dan di tahun 2022 kita bertransformasi dari IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Salatiga. Menarik ya, sahabat PSIPP. Pak Dekan, kalau saya tidak salah, ada 2 menteri yang alumni sini ya. Nah, berarti sudah ada alumni yang jadi pejabat publik nih. Maksudnya menteri pasti banyak yang alumni keren-keren, tapi ini yang kemudian tersorot media sebagai pejabat publik. Bagaimana bisa membangun giroh perjuangan
belajar mengajar di kampus sehingga teman-teman itu terpacu secara intelektual, secara keorganisasian, bahkan juga berani masuk ke ranah politik. Gimana Pak Dekan? Ya, kalau untuk kita kontekkan dengan saat ini ya, kita memang sering menyampaikan ke mahasiswa, itu ada beberapa hal biasanya di PPAK yang untuk konteks syariah ini saya sampaikan di mahasiswa bahwa Anda belajar atau menjadi mahasiswa di syariah ini di UIN Salatiga pada umumnya itu tidak hanya belajar di kelas, tapi belajar itu banyak apa ya namanya aspeknya ya. Pertama yang selalu saya tekankan bahwa Anda itu belajar pertama ya di kelas, belajar di kelas dengan dosen harus hadir sesuai ketentuan, mengerjakan tugas-tugasnya, mengikuti ujian dan juga belajar setiap pertemuan. Itu apa namanya model belajar yang pertama yang kemudian mendapatkan ijazah dan seterusnya itu di situ itu sangat penting. Dan memang mahasiswa izin dan pamit dari orang tua kepada orang tuanya ya untuk itu. Jadi nanti memang belajar di kelas sesuai dengan sistem akademik itu. Kemudian yang kedua, saya selalu mengingatkan, tapi belajar itu tidak hanya di bangku kelas gitu ya, di perkuliahan, tapi ada juga belajar yang tidak kalah penting itu yang kedua adalah belajar berorganisasi gitu. Nah, jadi saya sampaikan ke mahasiswa bahwa berorganisasi ini sangat penting. Bahkan kadang gitu ya, ilmu berorganisasi ini yang nanti akan langsung bisa terasa manfaatnya di masyarakat ataupun di tempat kerja yang baru. Karena ilmu berorganisasi ini tidak banyak yang tidak diperoleh di bangku kuliah atau di kelas gitu ya. Misalkan nanti kalau seandainya mahasiswa lulus kemudian kembali ke masyarakat, itu justru yang diminta masyarakat ini adalah saat itu ya, itu yang paling langsung diminta itu ada ilmu berorganisasi. Saya selalu kasih contoh. Misalkan Anda pulang ke kampung, kemudian dilihat oleh masyarakat ada sarjana baru pulang ke kampung, satu sisi misalkan Karang Taruna belum ada ketuanya, nah, dimintalah jadi ketua Karang Taruna. Kalau nggak pernah berorganisasi nggak mungkin siap, gitu. Atau seandainya remaja masjid baru kosong, tidak ada ketuanya, diminta jadi ketua remaja masjid. Atau bahkan mungkin disuruh membentuk organisasi baru remaja masjid yang sebelumnya belum ada. Nah, ini kalau tidak pernah berorganisasi ya tidak tahu. Kalau dulu waktu kuliah hanya kelas perpus kos, nah itu dia nggak akan dapat ilmu itu. Begitu juga misalkan hal-hal sepele saya sampaikan, misalkan di kampung ada mau pengajian gitu ya, pengajian peringatan hari besar dan seterusnya, diminta jadi ketua panitia atau diminta sambutan di pengajian, ya dia nggak akan siap. Maka itu adalah ilmu yang diperoleh di organisasi. Dan itu pun sebenarnya nggak hanya di masyarakat, tapi juga di tempat kerja. Jadi mahasiswa yang dulunya aktif berorganisasi, begitu masuk dunia kerja, dia sudah siap bekerja. Tetapi mahasiswa yang tidak pernah berorganisasi, masuk di dunia kerja, baru belajar bekerja. Nah, saya kasih contoh misalkan ke mahasiswa. Misalkan mahasiswa begitu diterima di PNS kah atau di kantor manakah, misalkan tadi Kemenak atau di Pemkot, Pemda. Nah, biasanya kan diminta untuk silakan ini instansi mau bikin seminar misalkan, tolong dibuatkan proposal. Lah kalau dia nggak pernah berorganisasi, baca proposal kegiatan aja nggak pernah gitu, bagaimana dia bikin kan? Betul. Atau dia bahkan diminta Anda jadi ketua seminar, Anda bikin proposalnya sampai nanti menghandle semua kegiatan, menghubungi narasumber. Setelah selesai nanti bikin laporan, ya dia nggak bisa mengerjakan itu semua. Dia baru belajar kan, baru belajar ini bagaimana cara bikin proposal gitu ya. Bikin surat, nanti bagaimana ini bagi tugas dan seterusnya. Hal-hal yang sepele-sepele itu. Nah
itu yang dipelajari di organisasi. Nah, itu saya sampaikan. Nah, mungkin mahasiswa dari UIN Salatiga ini bisa bekerja di manapun itu ya. Itu mungkin diantaranya ya dengan ilmu berorganisasi itu, di samping memang kompetensi utamanya yang diperoleh di bangku kuliah. Itu yang kedua. Kemudian belajar yang ketiga ini adalah belajar mandiri, meningkatkan kompetensi, kualitas diri, inisiatif sendiri. Misalkan, dia harus memperbanyak bacaan gitu ya. Nah, jadi jangan hanya puas dengan perkuliahan di kelas. Ya, perkuliahan di kelas kan ya hanya begitu aja, dengarkan dosen misalkan. Tetapi kalau nggak mau baca, hanya pasif mendengarkan masukan, ya paling dapat telinga kiri, keluar telinga kanan atau sebaliknya. Tetapi maka mahasiswa harus membaca. Itu sampai saya sampaikan misalkan. Anda coba meluangkan waktu sehari 1 jam saja. 1 hari 1 jam, itu kalau 1 jam itu baca buku, itu bisa taruhlah 20 halaman aja. 20 halaman, maka 10 hari 200 halaman. 1 bulan 600 halaman. Artinya kalau 1 buku itu tebal halamannya 200, berarti 1 bulan 3 buku. 10 bulan itu berarti 30 buku. Kali berapa tahun? Maka saya biasanya kalau di kelas-kelas pertama saya ngajar, itu coba introspeksi, Anda sudah baca buku apa, atau berapa buku yang Anda baca, udah semester berapa itu. Nah, itu biasanya saya tekankan. Dan saat meluangkan waktu 1 jam itu kan sangat sedikit sebenarnya. Biasanya saya suruh cek itu, coba Anda cek itu HP Anda itu dalam 24 jam itu berapa jam gitu ya, berapa jam Anda menggunakan handphone itu ada yang jam 8 jam, 10 jam, dan itu yang dibuka kan rata-rata hiburan kan, itu hiburan dan seterusnya. Nah, maka saya sampaikan itu bahwa Anda juga harus meningkatkan membacanya. Saya selalu sampaikan begini, dulu ilmuwan-ilmuwan atau founding fathers bahkan negara ini, para ulama itu belajarnya luar biasa itu ya. Misalkan saya contohkan Bung Hatta itu, bagaimana Bung Hatta itu mau dibuang gitu ya ke Indonesia Timur, itu syaratnya itu 1, mohon diizinkan membawa 9 koper bukunya misalkan gitu ya. Nah, dan Bung Hatta juga tidak hanya membaca tapi juga menulis gitu ya. Nah, begitu juga Bung Karno misalkan ya, berapa di samping membaca, aktif berorganisasi, memperjuangkan kemerdekaan, dia juga menulis. Artinya aktivis itu tidak hanya event organizer ya, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, tapi dia juga punya pemahaman yang kuat bagaimana membangun peradaban, membangun negeri, membangun masyarakat komunitasnya itu seperti apa, kritis terhadap berbagai persoalan kebangsaan, kemanusiaan. Nah, itu yang kita tekankan juga, itu yang ketiga. Jadi, dan kemudian juga saya sampaikan, samping membaca ya, ikutlah seminar-seminar, kursus-kursus. Gitu. Kalau Anda memang pingin S3 di luar negeri, ya dari S1 tingkatkan bahasa Inggrisnya, belajar setiap hari nanti sampai selesai gitu ya. Nah, itu kami tekankan. Dan yang keempat itu, nah biasanya juga ini mahasiswa ada juga yang tinggal di pesantren. Nah, itu lebih beruntung. Artinya lebih beruntung itu minimal ekosistemnya udah terbentuk ya. Jadi mau nggak mau itu ya, waktunya nggak banyak sia-sia. Kecuali kalau mahasiswa yang hanya kelas kos ini, kalau dia nggak pinter manajemen waktu dan kemudian memotivasi dirinya untuk belajar, ya nanti selain kuliah itu ya mungkin nggak banyak kegiatan yang sangat bermanfaat gitu. Tapi kalau di pesantren mungkin minimal malamnya misalkan mengikuti kelas diniyah atau kajian, sholat 5 waktu dan seterusnya, itu lebih banyak, artinya lebih aman lah. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, karena ini di Salatiga ini kan di daerah, kemudian mahasiswa kita ini juga dari berbagai kalangan kelas ekonomi gitu ya, dan mungkin banyak yang ekonomi menengah ke bawah, sehingga mereka ini banyak yang juga yang sambil bekerja. Nah, itu juga kami apresiasi. Artinya ini sebenarnya Anda juga hebat juga, itu saya bilang. Karena teman-teman Anda ini kuliahnya banyak yang dibiayai oleh orang tua,
tinggal berangkat belajar. Itu pun kalau nggak bisa memaksimalkan juga iman-iman. Nah, Anda ini membiayai diri Anda sendiri. Jadi kuliah sambil membiayai diri Anda sendiri itu juga luar biasa. Saya dulu belum bisa seperti Anda, saya bilang begitu. Nah, sehingga tapi catatannya ini adalah poin kelebihan bagi Anda. Tapi catatannya, tantangan Anda itu Anda harus juga bisa sukses maksimal dalam perkuliahan, dalam organisasi, juga tidak kalah dengan yang teman-teman yang tidak perlu bekerja. Dan Anda cari pekerjaan yang tidak mengganggu kuliah Anda. Jangan sampai bekerja dari pagi sampai sore nggak pernah kuliah, akhirnya nggak lulus, kan sama saja. Mending Anda dari awal langsung fokus ke kerja gitu ya. Tapi makanya saya sampaikan juga yang kerja pun kita apresiasi dengan catatan juga pinter bagi waktu, pinter pilih pekerjaan yang pekerjaan itu nggak mengganggu perkuliahan sehingga dia bisa sukses juga dengan biaya sendiri, itu juga luar biasa. Nah, ini paling nggak ada tipologi mahasiswa dalam belajar. Artinya bekerja sendiri sebenarnya juga belajar itu ya, belajar survive ya, menafkahi dirinya sendiri, sehingga justru dia lebih siap untuk hidup real di masyarakat ya. Tapi memang catatannya ya jangan sampai terlena kuliahnya. Harus punya tantangan. Meskipun saya bekerja sambil belajar, tapi IPK saya nggak mau kalah dengan teman-teman yang lain. Misalkan kompetensi, kualitas saya tidak kalah dengan teman-teman yang lain. Nah, ini kan juga keren. Begitu juga yang berorganisasi juga saya tantang biasanya. Karena ini kan ada plus minusnya. Kadang di teman-teman aktivis yang berorganisasi ini, kalau terlena, ini dia kadang menganggap kuliahnya nggak penting, jadi karena dia sudah merasa sebagai aktivis gitu ya, merasa aktivis gitu ya, kemudian punya kelebihan di situ, ya kadang kuliahnya kedodoran. Nah, ini juga saya tekankan. Jadi jangan pilih, kalau mau sukses itu jangan pilih salah satu gitu ya. Ya kalau bisa ya dua-duanya semuanya, organisasi sukses, kuliah sukses dan tepat waktu. Nah, itu yang benar, karena justru izin orang tua itu ya kuliah itu jangan sampai berorganisasi. Nggak lulus kuliahnya, nah ini kan nanti kasihan. Nah, itu mungkin Bu Yuli milieu yang kita sampaikan, kita tekankan ke mahasiswa bahwa banyak yang harus dipelajari oleh mahasiswa ini dari berbagai aspek ya, yaitu di perkuliahan, di organisasi, meningkatkan kualitas secara mandiri, banyak bacaan. Nah, kemudian aktivis ya harus memiliki wacana yang kuat, yang mendalam, sehingga tidak hanya terjebak sebagai event organizer aja gitu ya. Dan juga yang di pesantren juga bisa fokus, dia bisa kalaulah yang di pesantren ini nggak bisa berorganisasi, dia bisa berorganisasi di pesantrennya, tidak harus berorganisasinya di kampus misalkan. Sebagai lurah pesantrennya, pondoknya atau apa, di sana kan juga banyak kegiatan-kegiatan juga yang bisa diorganizer itu. Menarik. Nah, itu Bu Yuli. Pak Dekan, tantangan hari ini tuh kan ada WhatsApp, ada Google, ada Facebook, ada Twitter, ada X, ada macam-macam, ada Instagram. Cenderung mahasiswa itu katakanlah mengerjakan tugas itu dengan cara yang mudah. Bagaimana yang 5 hal yang telah Bapak sampaikan tadi dan ingatkan kepada mahasiswi dan mahasiswa baru itu terus terintegrasi sampai mereka kuliah. Bagaimana kurikulum itu bisa mengemas sehingga mereka itu juga katakanlah ya mencari bahan itu benar-benar dari buku induknya, dari jurnal, bukan dari apa istilahnya itu blog atau bukan dari sosial media atau bahkan artificial intelligence gitu kan. Nah itu gimana? Pak Dekan, membangun iklim itu. Ya Bu Yuli, ya ini memang tantangan Gen Z ya, generasi milenial Gen Z, dan ini emang itu. Jadi satu sisi ini sekarang ini kan kita dimudahkan ya dengan teknologi informatika ini ya yang membanjiri kita, sehingga sebenarnya kita ini kan kebanjiran informasi. Tetapi karena kebanjiran ini sayangnya generasi muda ini belum bisa memanfaatkan secara maksimal. Ini biasanya saya sampaikan juga Bu Yuli untuk ketika, dan juga saya sampaikan juga di PPAK ini kan seluruh mahasiswa hadir, kemudian juga di forum-forum mahasiswa ketika saya membuka acara kegiatan-kegiatan mahasiswa itu juga selalu saya tekankan, dan begitu juga ketika saya masuk kelas saya ajak mahasiswa untuk introspeksi dan apa tuh yang cita-cita Anda dan seterusnya.
yang mau Anda inginkan seperti apa yang sudah Anda kerjakan. Itu saya selalu mengingatkan begini. Saya selalu membandingkan misalkan ya dengan para pendahulu kita ya. Misalkan baik di ulama-ulama maupun tokoh-tokoh nasional ya. Ini seperti tadi misalkan. Dulu itu kekurangan informasi ya. Buku kemudian tuh masih sangat langka, perpustakaan juga sangat minim gitu ya. Tetapi pendahulu-pendahulu kita ini gitu ya, termasuk tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan itu, ini mereka semangat mencari buku dan membacanya itu luar biasa. Ya, betul. Misalkan saya contohkan Tan Malaka misalkan, kalau saya baca Madilognya itu ya, materialisme, dialektika dan logika, itu kan dia cerita perjalanan apa namanya pengembaraan dia di tengah kejaran ini ya, penjajah itu ya. Nah itu dia dari negara satu ke negara yang lain itu nyari buku. Jadi yang dicari pertama buku, kemudian dibaca, nanti kemudian kena sita itu ya, kena sita dia cari buku lagi dan kemudian juga menulis juga, dan menulisnya juga kadang di penjara itu. Apa namanya aksi massa itu ditulis di penjara. Itu saya contohkan betapa sulitnya itu ya, apa namanya pendahulu kita ini dalam mencari ilmu, informasi, buku gitu ya. Tapi sekarang ini kita kebanjiran ya. Setiap kampus punya perpustakaan, setiap fakultas punya perpustakaan gitu ya. Kemudian berbagai buku PDF bisa kita unduh gitu ya. Artikel-artikel di seluruh Indonesia ini kalau saya buka Sinta itu Sains and Teknologi itu ada jurnal itu 13 ribuan sekian jurnal gitu. Masing-masing taruhlah jurnal itu per tahun itu menerbitkan 20 aja, 20 kali 13 ribu itu ada berapa artikel misalnya. Itu belum yang bisa diakses di Saindirect ya, di internasional ya, di Scopus itu. Ini kita sangat kebanjiran informasi itu. Nah, hanya saja memang terjebak ke situ. Kemudian saya contohkan juga tokoh-tokoh Muslim itu ya. Seperti tokoh Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Agus Kiai Agus Salim itu ya. Bagaimana seorang tokoh Muslim ini menguasai 9 bahasa misalkan itu ya. Bagaimana Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari itu belajar sampai di Timur Tengah sampai ke Mekah, kemudian juga menjadi guru mengajar di sana ya, punya santri murid yang luar biasa itu ya. Nah ini perjalanan mencari ilmu itu luar biasa. Saya sampaikan misalkan biografi tokoh-tokoh seperti pencari hadis ya Imam Bukhari, bagaimana harus berjalan kaki naik onta dari negara ke negara untuk ngecek satu matan hadis misalkan, kemudian bisa menyusun hadis sahih Bukhari dengan syarat yang sangat ketat gitu ya. Nah itu bagaimana perjuangan mereka. Sedangkan kita ini sekarang kalau mau menulis artikel, cari referensi itu nggak perlu kemana-mana itu. Semuanya ada di depan kita ya, ada di laptop, ada di handphone kita gitu ya. Nah kita, tapi satu sisi karena kemudahan itu gitu ya. Nah ini dan terjebak kepada lebih ke hiburannya itu, dan sebagaimana yang disampaikan Bu Yudi tadi ya, ada berbagai WhatsApp, Twitter dan seterusnya. Ini mereka justru banyak menghabiskan waktunya lewat smartphone-nya itu di situ, bukan mencari Google artikel. Nah ini yang selalu kita sampaikan kepada mahasiswa agar membaca buku secara utuh gitu ya, kemudian baca artikel hasil riset gitu ya. Dan biasanya kita juga meminta mahasiswa ormawa itu saya minta biasanya baik Dema, Sema maupun HMPS itu ada satu kegiatan yang di situ itu setiap ormawa ini untuk fokus kepada riset dan penulisan artikel. Sehingga di sana dia nanti kan akan belajar bagaimana mencari literatur, mencari referensi, mencari buku-buku babon, induk, sehingga dia bisa lebih bermanfaat. Kadang bisa jadi kan mahasiswa karena motivasinya kurang, dan juga yang kedua memang karena belum tahu. Nah maka kita minta bagaimana mereka ini bisa mengakses berbagai literatur yang ada. Nah itu kita sampaikan di berbagai kegiatan dan juga di kelas. Dan saya biasanya begini,
Kalau saya mengajar mahasiswa yang sudah semester atas, udah dapat Metopen, MPH begitu, saya kebetulan mengajar sosiologi hukum dan sosiologi politik. Itu tugas akhir saya ke mahasiswa itu adalah riset. Jadi riset di lapangan, kemudian nanti riset itu ditulis dalam bentuk artikel jurnal. Dan nanti kita minta mahasiswa untuk submit ke jurnal. Dan saya sampaikan, bagi yang terbit artikelnya udah nggak usah ikut ujian, saya kasih nilai A misalkan itu. Nah ini beberapa dan beberapa setelah itu biasanya semester berikutnya itu kadang WA itu. Prof, ini saya dimuat di jurnal ini ya nggak apa-apa, meskipun Sinta 5, Sinta 6, Sinta 4 mahasiswa S1 kan juga keren juga, mereka udah paham itu. Tapi di awal kuliah karena saya meminta tugasnya adalah menulis artikel jurnal, saya harus bertanggung jawab. Maka di salah satu sesi atau maksimal 2 sesi itu saya bicara tentang jurnal, perjurnalan dan cara menulis artikel, template-nya seperti apa. Nah, udah itu sambil jalan setelah itu. Nah, sehingga mereka juga termotivasi. Ketika terbit tulisannya, mereka akan senang lagi, punya semangat lagi untuk menulis lagi. Itu yang juga diantaranya ya kita mendorong mahasiswa ini untuk literasinya bisa jalan, Bu Yuli itu. Dan kalau misalnya terbit di jurnal, apakah ada kewajiban? Misalnya gini, kan sekarang sudah mulai perubahan ya, pergeseran. Nggak perlu bikin skripsi, yang penting ada terbitan di jurnal. Kalau di syariah gimana? Nah, yang itu pedoman untuk tugas akhir alternatif baru kita susun, belum kita terapkan. Tapi kita sudah mengarah ke sana. Jadi sebagai rambu-rambu itu kemarin kalau kita diskusi akhir dengan pengelola yang lain, itu misalkan nanti kalau udah nulis di Sinta 2 sebagai penulis pertama ya, syaratnya sebagai penulis pertama dan didampingi oleh dosen yang kita tunjuk. Nah, itu nanti dia tidak perlu menulis skripsi. Cuman ini masih draft, belum kita berlakukan. Okay. Prof, terkait dengan jurnal, gimana mengelola kampus, fakultas itu kan nggak mudah ya. Tiba-tiba ada jurnal gitu di bagian fakultasnya dan Scopus lagi Q1. Dan proses menulis jurnalnya kan juga pengalaman para penulis jurnal ijtihad juga ternyata tidak mudah. Proses editingnya luar biasa, proses perbaikannya, masukan, catatan dari teman-teman di pengelola ijtihad kan memang serius ya. Ini gimana nih antara ngurus fakultas, ada jurnal juga, dan memastikan teman-teman lulusan fakultas syariah juga nanti bermanfaat di masyarakat. Gimana, Prof? Ya, ini kami bersyukur ya bahwa ijtihad ini sekarang ini menjadi jurnal terbaik nomor 1 di dunia versi SJR ya di bidang religious study. Kemudian menjadi jurnal terbaik nomor 1 bidang law, hukum, itu se-Asia. Dan kemudian menjadi jurnal terbaik nomor 1 untuk semua bidang ilmu di Indonesia. Jadi dari 13.000 sekian dan dari sekian ratus yang terindeks Scopus itu kita dari berbagai bidang ilmu di Indonesia ini alhamdulillah ijtihad ini nomor 1 ya. Saya bersyukur udah dimuat ya. Oh ya, selamat ya Bu Yuli ya. Terima kasih Pak Dekan. Di ijtihad itu ya. Keren sekali tuh sampai capainya sebanyak itu ya. Iya. Gimana itu Pak Dekan? Ya itu dulu waktu saya sebelum menjadi dekan, saya yang diminta untuk mengelola ijtihad sebagai editor in chief yaitu tahun 2019. Saya wakil dekan 1 saat itu. Nah, kemudian kita punya ini cerita tentang perjalanan jurnal ijtihad ya. Sebenarnya jurnal ijtihad ini bukan jurnal baru. Ini adalah warisan para pendahulu ya. Yang saya pegang 2019 itu sudah Sinta 2 sebenarnya. Sinta 2, nah hanya saja kemudian ketika saya diminta untuk memegang jurnal ijtihad ini, ditarget bisa ke Scopus gitu ya. Nah kemudian 2019 saya pegang EIC, 2020 itu
akreditasinya berakhir habis. Oh, Sehingga saya pengalaman baru mengelola jurnal, tapi kemudian dengan tantangan besok akreditasinya selesai. Gitu. Nah itu target saya saat itu pertama. Yang penting jurnal ijtihad ini jangan turun kelas dulu gitu ya. Jangan turun kelas, syukur bisa Sinta 1 gitu ya. Nah, kemudian jangan sampai turun ke Sinta 3 atau di bawahnya. Minimal tetap Sinta 2, bertahan di Sinta 2. Nah, saat itu begitu saya diminta untuk menjadi editor in chief jurnal ijtihad, karena saya belum pernah punya pengalaman mengelola jurnal. Benar-benar belum pernah, nol ya, saya nggak punya pengalaman mengelola jurnal. Tapi saya punya pengalaman menulis artikel di Scopus. Jadi sebelumnya saya udah punya tulisan dan beberapa tulisan di jurnal minimal. Jadi saya punya tradisi begini Bu Yuli. Ya. Jadi dulu kan kalau kita riset dapat dana riset dari Litab Dimas, itu kan belum ada kewajiban untuk nulis jurnal ya, untuk terbit kan belum ada. Tapi saya sudah selalu ya bahwa saya dapat funding penelitian, kemudian saya submit di minimal Sinta 2. Jadi setiap tahun tuh saya pasti nulis di Sinta 2, kemudian dan juga jurnal Scopus itu, meskipun belum diminta oleh funding ya, dalam hal ini Kemenak RI saat itu ya, dan juga kampus. Itu saya sudah punya pengalaman menulis di Sinta 2 maupun di jurnal Scopus. Nah, pengalaman itulah yang kemudian saya percaya diri untuk mengelola jurnal ijtihad itu. Nah, maka saya butuh orang kedua yang dia harus mengelola OJS-nya. Oke. Nah, maka kemudian teknisnya. Maka saat itu saya tawarkan ke beberapa teman ya. Di antaranya Mas Huda saya tawari saat itu, saya minta untuk jadi ME tapi ngurusi teknis. Nah, Mas Huda belum siap karena sedang kuliah S3, proses penyelesaian. Dan akhirnya saya tawarkan ke Mbak Endang itu siap. Nah, ini juga menarik ceritanya. Ini mungkin juga menjadi motivasi bagi pengelola jurnal ya. Nah, jadi Mbak Endang saat itu masih dosen baru mungkin ya, dosen baru. Nah, kemudian saya tanya, mau tidak menjadi managing editor jurnal ijtihad, ngurusi OJS. Saya mau fokus ke substansinya. Mbak Endang siap. Hanya saja Mbak Endang, tapi saya nggak punya pengalaman Pak, saya nggak paham OJS ya, gitu. Nggak apa-apa, saya tahu. Tapi yang penting jenengan punya punya passion. Punya passion di bidang ini nggak gitu. Kalau enggak ya nggak usah. Tapi yang penting Anda tertarik, bisa menikmati, punya passion, belajar. Siap ya ternyata. Sehingga Bu Endang itu jadi managing editor yang nggak tahu sama sekali OJS. Padahal udah Sinta 2 gitu ya. Udah Sinta 2. Akhirnya saya minta untuk belajar. Saya pelajari printout-nya jurnal ijtihad, mana kekurangannya, mana kelebihannya, apa yang harus kita perbaiki. Nah, akhirnya kami dengan tim melakukan perbaikan gitu ya. Di antaranya kita belum punya pedoman untuk reviewer ketika mereview seperti apa, konsistensi jurnal kita lihat. Akhirnya kita merumuskan pedoman reviewer, kita memperbaiki author guideline-nya, kita memperbaiki template-nya dan seterusnya. Hanya saja kita tidak bisa merombak secara menyeluruh gitu ya, karena mau reakreditasi, itu berpengaruh ya Pak? Berpengaruh, khawatirnya kalau berubahnya terlalu jauh. Nanti untuk penilaian reakreditasi kita bermasalah, sehingga kita masih mengikuti pakem-pakem yang sudah ada, ya saja beberapa kita perbaiki. Nah, setelah itu kita reakreditasi dan alhamdulillah nilainya naik. Yang dulu sama-sama Sinta 2, tapi dulu yang 75 Pak ya. Nah, sekarang ini 84,25. Nyaris Sinta 1. Jadi Sinta 1 itu nilainya 85 sampai 100. Nah, kita tuh 84,025 itu. Di 0,75 kita Sinta 1. Nah, akhirnya alhamdulillah
tetap Sinta 2 dengan nilai yang naik, nah, kita semakin percaya diri, semakin percaya diri. Udah karena ini sudah ada perkembangan ya. Maka kita ini nanti targetnya harus Scopus. Nah, ketika Scopus lah kita mulai rombak ya. Agak berani merombak total kan, karena sudah akreditasi kan, masih 5 tahun ke depan aman. Nah, kita rombak, kita perbaiki, termasuk yang substansi, termasuk kalau dulu belum kita wajibkan Mendeley, kita wajibkan Mendeley. Bahkan juga ada cerita menarik ini, ketika kita awal wajibkan Mendeley, tapi masih pakai template yang lama itu ya. Itu para penulis ini menyampaikan ini belum belum sinkron dengan Mendeley. Ini guideline untuk citasi, untuk penulisan daftar pustaka dan seterusnya. Ini nggak ada di Mendeley. Nah, akhirnya kita rubah template, ini author guideline-nya sehingga kita Mendeley-kan. Kita berani, sebenarnya kita sadar karena sebelumnya kan tidak diwajibkan Mendeley, kemudian pengelola yang lama berijtihad sendiri ya untuk membuat daftar pustaka seperti apa, citasi footnote-nya bagaimana, itu udah ijtihad sendiri dan tidak diwajibkan ke Mendeley, maka dulunya pakai manual semua, nggak ada persoalan. Tapi kemudian agar kita untuk merapikan, kita ke Mendeley ya, maka kita harus ganti style citasinya yang bisa dipakai oleh Mendeley dan juga sistem yang lain ya. Ada Zotero, ada EndNote itu dan seterusnya. Tapi kita lebih suka ke Mendeley ya, karena Mendeley ini kan menjadi bagian dari Scopus ya, dari akuisisi oleh Scopus itu ya. Ya meskipun pakai apapun ya nggak ada persoalan sebenarnya. Nah itu kita punya tantangan itu. Ya kita juga belajar Bu Yuli, jadi kita belajar dengan teman-teman di IJIM, dengan teman-teman di KIJIS yang sudah Scopus sebelumnya, dengan teman-teman di UMM Magelang, Universitas Muhammadiyah Magelang, dan juga belajar di situ jurnal otomotif itu ya. Oh iya betul. Itu kita belajar juga. Kita minta masukan, catatan-catatan itulah yang kemudian kita perbaiki gitu ya dengan teman-teman, dengan tim. Ya, akhirnya kita setelah yakin, setelah PD, kita terbitkan. Nah, ada kendala juga saat itu. Ini dari 10 artikel yang mau kita terbitkan, nggak ada satupun penulis dari luar negeri gitu ya. Nah, maka akhirnya kita siasati. Akhirnya kita jejer itu jurnal-jurnal Scopus yang sudah hukum Islam ya, jurnal hukum Islam yang terindeks Scopus saat itu ada Samarah, ada Ahkam, Samara Aceh ya. Samara Aceh, Ahkam Jakarta, terus Al-Ihkam Madura, dan beberapa kita jejer. Ini fokus keunikannya apa tuh jurnal-jurnal ini masing-masing ini, keunikannya apa tuh? Nah, maka kita harus cari yang keunikan ini tidak ada di tempat lain. Nah, kalau di tempat lain, kalau saya melihat Aceh itu di samping hukum keluarganya ya, dia Islamic law, tetapi in Muslim country, in Muslim countries ya, di negara-negara Muslim. Madura itu in Southeast ya, ASEAN, Southeast ASEAN itu. Nah, kemudian kami akhirnya karena nggak punya penulis dari luar negeri gitu ya, kayaknya ini in Indonesia aja nih kayaknya gitu. Nah, akhirnya kita fokus nulis tentang Indonesia saat yang kita ajukan, dan tidak hanya Islamic law, tapi saat itu juga kita jurisprudence ya, Islamic jurisprudence. Nah, itu keunikan kita di situ, dan Islamic jurisprudence in Indonesian context gitu ya, dengan berbagai pendekatan itu. Nah, akhirnya itu yang kita ajukan. Nah, malah jadi khas ya. Ya, jadi memang syarat Scopus begitu. Jadi nggak boleh harus sama dengan jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus itu. Nah, alhamdulillah akhirnya bisa terindeks Scopus Q1 dan kemudian meningkat. Itu tahun 2022. September 2022 kita ngajukan itu kalau nggak salah Juni 2022, September sudah turun Scopusnya. Kemudian Agustus itu SK guru besar saya turun. Nah, jadi itu Bu Yuli terkait pengajuan. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah menjadi jurnal nomor 1 di dunia, dan
Dan tantangan berikutnya ya saya karena sekarang ini EIC-nya Mas Huda, ME-nya Mbak Indang bersama teman-teman yang lain kita tetap ngawal ini jurnal agar tetap berkualitas. Ya saya juga sampaikan apa ini yang mau dilakukan setelah ini gitu ya. Ya nanti mungkin kita juga akan ke WOS dan seterusnya ya. WOS kan juga ada tingkatannya ya. Nanti syukur bisa menjadi WOS yang terbaik juga itu ya. Nah itu tantangannya Bu Yuli. Okay. Keren. Pak Rektor, terakhir, karena ini terkait dengan waktu, sudah dikode-kode. Untuk ke depan, terkait dengan rencana kerjasama kita, dan harapan ke depan, gimana tanggapannya Pak Dekan, dan kita bisa back to back-nya itu gimana? Monggo Pak Dekan. Ya, saya terus terang aja, sangat senang ya, dengan tawaran Bu Yuli, untuk MOU ini. Jadi programnya jelas gitu ya. Jadi MOU-nya ini kan tidak sekedar MOU ya, tapi memang real. Ini kita akan menjalankan itu ya. Tawaran-tawaran Bu Yuli saya setuju semua, makanya saya langsung oke gitu ya. Pertama terkait skripsi ya, terkait pengabdian. Skripsi ini kan berarti pendidikan, pengabdian ini kan juga tridharma ya, pengabdian. Kemudian juga publikasi ya, ini kan juga penelitian. Artinya minimal tridharma perguruan tinggi secara umum ini sudah tercover semua dan kerjasamanya real itu. Nanti harapannya dari skripsi nanti yang akan didanai oleh PSIPP terkait zakat untuk korban kekerasan seksual ya, nanti akan kita dorong mahasiswa, akan kita seleksi dan kemudian nanti kita carikan pembimbing yang memang di bidangnya dan nanti akan kita artinya di bidang pendidikan ini penelitian ya, ini penelitiannya sekaligus pendidikan ya, karena bagian tugas akhir dan ada di kurikulum ini terpenuhi. Nah kemudian penelitian ini kan sebaiknya tidak hanya berhenti di penelitian tapi harus dipublikasi. Nah maka kami berharap nanti dari sinilah mungkin ya, minimal dari skripsi yang dikerjakan ini nanti juga bisa menjadi artikel yang bisa dipublikasikan ke jurnal Scopus gitu ya. Ya minimal kalau nanti kita publikasi ya Sinta 2 lah, syukur bisa Scopus, dan itu sangat mungkin ya kalau kita memang serius dari awal gitu ya. Sehingga nanti kita bisa kolaborasi ya antara mahasiswa, dosen pembimbing, nanti ditambah dengan dosen dari Fakultas Syariah, non pembimbing dan juga dari PSIPP untuk menulis ini, kita tulis serius dalam bentuk artikel jurnal. Skripsinya mungkin bisa kita perdalam lagi nanti, data-datanya dan teorinya kita perbaiki sehingga harapannya bisa terbit di jurnal Scopus. Dan ini insya Allah nggak sulit. Kita kan harus optimis ya. Amin. Karena saya punya pengalaman gini. Saya pengalaman mahasiswa yang saya bimbing skripsi, S1 ya bukan S2. Mahasiswa yang saya bimbing skripsi jadi artikelnya dan bimbingannya kan sejak awal memang serius dan saya lihat mahasiswa punya potensi. Setelah skripsi selesai, udah diujikan selesai, kemudian saya panggil mahasiswa tersebut, siap nggak kalau skripsi Anda ini kemudian kita konversi dengan beberapa pendalaman untuk ditulis diterbitkan di jurnal. Siapa? Nah, akhirnya mahasiswa itu saya minta ngikuti kegiatan saya. Jadi kalau saya pas diminta untuk mengisi materi-materi penulisan artikel khususnya yang via Zoom online, saat itu kan banyak online ya. Itu saya selalu suruh bergabung. Nah, kemudian karena mahasiswa udah paham, kemudian saya suruh nulis dalam bentuk artikel, saya kasih template. Nah, saya bilang ini kalau hanya Sinta 2 insya Allah mudah, syukur nanti bisa Scopus. Saya sejak awal bilang begitu. Udah ditulis, saya baca, revisi, saya baca. Ini kayaknya Scopus bisa, saya bilang gitu. Akhirnya kita submit di Scopus, alhamdulillah terbit Q1. Itu mahasiswa penulis pertama, saya penulis kedua sebagai pembimbing gitu ya. Nah, karena tetap haknya mahasiswa untuk sebagai penulis pertama itu. Betul. Nah, itu pengalaman saya membimbing mahasiswa untuk jadi Scopus. Sekarang ini saya sedang membimbing
tesis ya, mahasiswa saya S2 udah selesai juga. Kemarin juga sudah saya minta untuk nulis artikel untuk kita terbitkan di Scopus. Ya. Nantinya dia sebagai penulis pertama, saya penulis kedua. Dan untuk konteks ini mengapa tidak kan gitu kan? Iya, Artinya, betul Pak Dekan. maka nanti kita juga bisa masuk ya sebagai penulisnya mungkin ya kita, apalagi memang Bu Yuli ini kan bidangnya ini ya, bidangnya terkait zakat dan kekerasan seksual yang menjadi kegiatan harian ya, sekaligus pengabdian hariannya. Betul. Ini kan itu. Amin, insyaallah, Harapannya Pak Dekan. begitu, Bu Yuli. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan atas insight-nya dan kemudian cara mengelola ya. Tadi juga mengelola kampus, fakultas ya, terutama terus kemudian jurnal mahasiswa. Pasti akan sangat bermanfaat buat kita dan teman-teman juga yang akan ngelihat di YouTube. Mudah-mudahan ini juga ada banyak manfaatnya. Amin, Fakultas Syariah Win Salatiga ini lingkungannya asri banget, go green banget lah pokoknya. Gimana istilahnya kalau Wasatiyah? mendung begini ya, Iya. sejuk ya, dingin ya, pas AC. Sejuk Wasatiyah banget. Islam. Wasatiyah Islam, green ya? Green Campus Wasatiyah Islam. Oh, Green Campus Wasatiyah Islam. Dan memang sesuai ya dengan tagline di lingkungan sini ya. Sudah green, kemudian benar-benar wasatiyah banget karena dia berada di tengah-tengah yang ada non-muslim gitu ya. Dan alhamdulillah Salatiga ini kan menjadi kota nomor 1 ya, paling toleran ya Paling di toleran. Indonesia ini. Saking tolerannya kemarin kita nyebrang jalan nggak ada yang kita nggak dari arah kanan, kalau itu sudah lampu hijau, kita lihatnya kiri. Jadi kita nyebrang di sini, ternyata dia T-junction kan, karena T-junction jadi kita nggak lihat yang sebelah kanan, kita santai aja. Ternyata kita juga nggak diklakson. Nah, bayang kalau di Jakarta Pak Dekan, ampun. Ya. Pak Dekan terima kasih banyak, kita sudah diterima dengan hangat. Tadi juga teman-teman para wakil dekan, Kaprodi, Sekretaris Prodi, kemudian Tendik semua juga menyambut dengan hangat. Terima kasih banyak Pak Dekan. Mudah-mudahan silaturahmi kita bersambung. Kita tunggu Pak Dekan di Jakarta. Terima kasih Bu Yuli. Mohon maaf segala kekurangan dalam menyambut Bu Yuli dan teman-teman. Terima kasih atas kunjungannya, berkenan Pak Dekan. main ke kampus yang ada di daerah ini ya, di kampus kecil ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dekan. Teman-teman, berakhir sudah diskusi dan wawancara kita dengan Pak Dekan. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan banyak manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.